بما تعملون. Memberikan rahmat kepada kita dengan membacakannya ayat-ayat suci Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak, sidang kuliah subuh, alhamdulillah. Sebelum kita menuju ke tausiah yang disampaikan oleh Profesor, ada beberapa pengumuman. Mungkin yang pertama, alhamdulillah kemarin dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bandung Selatan telah melaksanakan rapat tentang zakat fitrah. Alhamdulillah ala basiratin anna wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wal qa'il syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Sebagai pembeda antara hak dan batil diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, dan Al-Quran itu apabila kita membacanya dan memahaminya serta menerapkannya, hukumnya menjadi ibadah. Tetapi para ulama membacanya pun ibadah, apalagi melaksanakannya, karena ia al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Dan kita harus bersyukur ketika ada di bulan suci Ramadan ini, kita dipertemukan dengan momentum turunnya Al-Quran, kita peringati. Dan syukur di kita di Muhammadiyah itu wujudnya adalah melaksanakan apa yang Allah ajarkan. Orang zaman dulu ibu-ibu ketika bersyukur, bentuk syukurnya itu tidak seperti yang kita lakukan saat ini. Misalnya mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, atau mungkin syukur dalam apresiasi lain. Kita yang sering mengajar bersyukur itu wujudnya adalah kita menyampaikan terima kasih kepada sesama. Kalau kita bertemu dengan kebaikan yang merupakan manifestasi interaksi kita antara kita dengan orang lain. Misalnya seorang mahasiswa lulus, maka dia berterima kasih kepada guru, kepada dosennya, terima kasih Pak dosen, Pak guru. Ucapan terima kasih ini kepada sesama itu juga masuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesungguhnya bagaimana kita merefleksikan isi Al-Qur'an, dan ketika kita ingin mampu menjadi orang yang bisa merefleksikan isi Al-Qur'an dengan baik, maka pangasate kedah diikuti. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah, di ADART-nya, eksistensi Muhammadiyah itu diawali dari pengajian-pengajian seperti pimpinan cabang Muhammadiyah Bandung Selatan yang disupport, di backup oleh Angkatan Muda. Sangat berapresiasi Pak di Cirebon mah cacat ayah gitu kan, pamosan saran kita nyalilannya lagi gitu. Kelulusan abdi teh di Muhammadiyah Cirebon lah tidak bisa kerja simultan gitu. Masa tekil lagi konsentrasi pembenahan di sistem. Aku Bapak, setelah saya mimpin Muhammadiyah itu, orang-orang tua itu berharap banyak. Ternyata kita kan punya pegawai, punya guru, punya pimpinan cabang, punya pimpinan ranting. Dataran teu aya Pak di PDMT, teu aya. Foto-foto ketua Muhammadiyah dari masa-masa teu aya. Abdi teh nangis. Ari putranya Pak Bugita di mananya saur abdi teh. Pak Bugita teh keresan nu mendirikan SMA Muhammadiyah. Didikan Belanda, soleh, dan sekaligus yang mendirikan SMA Negeri Cirebon pertama kali. Abi bilang ya Bu, di mana tuh ayah buka, di mana? Kapan dah Bapak? Hiji sibuk sunan, jantan ojol. Abi nangis. Masya Allah, ini orang yang memberikan berkah pada kita semua. Anaknya ada yang secara ekonomi seperti ini. Gitu. Ketika mimpin ke Pak Nur Ayat, saya mungkin diharap banyak oleh orang, tapi saya harus ditemani oleh orang sekitar saya. Kalau
saya mau ibu akhirnya cari di luar negeri lah atau diangkat DPO Renault atau cari di Muhammadiyah kan gitu mau terkenal itu kan itu sesuai lah di dia di Singapura gitu kan. Kalau sana ayat keluarga di Singapura kayak gitu menjalankan keluarga di sana gitu kan. Gak di Singapura aja lah tapi tidak pernah manfaatnya namun kurang teh. Kalau kita mati yang umur siapa? Kan individual Pak itu teh. Nah itulah jiwa. Jadi Pak Hakim teh membaca dengan jiwa. Dia cari informasi tidak hanya dari jaksa, tapi informasi lain. Dia diilhami oleh hadis Nabi. Fas'al an tariqi. Tanya pihak lain. Buatlah objek second opinion. Ibu-ibu mengayanan naon teh informasi dia. Ulah terbawa ke arah informasi eta itu. Buat informasi berkenaan dengan ini dalam konteks yang lain. Gitu seperti itu etanya si Pepi pangosan tara sumping geuning si Pepi mah tah urang teh untuk segala dunia teh ibu keur dikembangkan oke berpikir alami berangkat dari cara mengidentifikasi orang jika tidak cocok dengan apa yang diharapkan oleh kita. Nah hanya si Pepi tidak ada di pangosan. Nah pertanyaan ini teh menimbulkan jawaban ibu sanes. Nah jawaban itu biasanya muncul dari asumsi kita, anggapan kita. Bener si Pepi mah males, paling kata mah materialistis, tahu hiji deh, tahu dia males, materialistis, pami di pasar mah, ayeuna teh untung 500.000, pun pangosan mah keluar 50.000, dah kengkeng 50.000, gitu. Saud hijina teh punya deh paniten aya itu suamina dongkap syuting di Jakarta aya itu anak itu nu terakhir saya tambah paling agelis we tambah naon pangosantara hari wajah mah lipstik nu di luhur 2 juta nu di hadap 1 juta ya nu beureuh-beureuh teh 500.000 ieu 300.000 harisna 30.000 ieu 3 juta. Tah ibu harus kemana? Males nuju icalan menyambut suami atau mertua atau nuju ngagelis we. Terus kemana ibu? Salah kabeh. Hah? Salah kabeh. Salah kabeh pun harus juga. Saya harus banyak. Kemana ibu? Harus bu? Saya itu. Namun kurang berpegang pada salah satu asumsi eta namina suudon fitnah. Orang minimal dapat info dari tetangganya yang terdekat pasal an qaribihi. Upami cacat pendak sareng anjeunna. Kayak ini kedah urang teh memegang informasi dari sana. Bukan dari kesimpulan yang bermuatan asumsi kita. Kayak ini. Gitu. Itu terakhlak. Ulah diberikan urang teh pangaosan ibadah rajin, tapi akhlak orang cacat akhlak jalmi pangaosan, jalmi ibadah. Gitu. Dalam dunia kampus namina ieu teh postulat. Asumsi teh kayak gini anggo. Kalau kita berpegang pada asumsi namanya kita belum ilmiah. Gitu. Umpamanya asumsinya nganggo teori. Biasanya orang yang tidak hadir dalam satu pertemuan itu dia sedang mempersiapkan kebutuhan untuk aktivitas dia yang notabene bukan aktivitas komunitas tapi pribadinya. Karena gitu, mempersiapkan kerja mungkin dia. Tapi nanti hipotesis biasa diambil sambil
kebenaran sementara. Nu saya teruskeun ka tetangga nu naon seperti itu abi ningali nu cuci acukna teu aya nu bersih kahujanan banjir kapungkur teh gitu dapat informasi itu biasa ditemukan ibu. Tapi kalau kita pengen tahu lagi namanya kasih keyakinan namanya korespondensi, cari kebenaran yang berkorelasi positif antara pernyataan A dengan kenyataan yang dinyatakan oleh si Pepi. Pep nah ke jamaah tapi ayam pada awal kita pada awal anu teh sedang pak ketua PCM mah anu kene pada awal. Iyo najis acuna kayak suci kadang-kadang gitu telah jawaban itu selesai. Apa hakim kayak gitu? Tapi saya akan tanya di kampungnya kampungnya di mana di Sayati ada si Asep Sesaha itu tukang jamaah di PCM Bandung Selatan. Iya Bandung Selatan nusuk adat dia. Oh gitu. Kata orang yang ditugaskan oleh hakim untuk mencari data si Asep. Tapi minimal dulu informasi itu tanyakan lagi ke tukang angkot. Kenal orang ini? Oh iya saya suka sholat di masjid itu yang ada siapa ini foto yang ini ya. Namanya saya nggak tahu pokoknya orang ini. Kata supir angkot teh. Di masjid teh cakap kapal itu ayam makanan ojek. Kalau saya tukang ojek, Pak terang ya. Oh ya masih asik saya. Itu kan sok di masjid kamu semua dia. Itu tak hakim menerima informasi. Karena dari informasi yang negatif. Tidak ada dari 3 orang yang informasikan bahwa dia adalah anak nakal, pernah ditangkap, mabok, tak ada. Nyalus kata aktifnya dirinya di PCM Bandung Selatan. Cing hakim nyari informasi berikutnya untuk terbentuk kebenaran korespondensi antara video di Sayati sareng di Batam tempat tidak menang putus orang ke Batam ongkosnya aja Bapak di pengadilan teh. Kalau orang soleh kan saya modalin ke sana nyuruh orang atau telepon orang di sana. Tuh hebatnya silaturahmi biasa gaduh teman sejawat telepon terus oh pegawai pabrik tukang angkut saya sama. Selain itu apa kegiatannya? Itu ngurus musola, ajar ngaji, baru dah tuh. Di masjid naon kita masjidmu RW 11. Tuh walaupun bukan Muhammadiyah tapi masjid kene sakit. Kalau sanesna diinformasikan eta mah sok imaman di itu di pabrikna paminta aya imaman ajeuna teh kata teman kerjanya tadi dari RT-nya taroskeun kanggo sanesna diacak kayak gitu usaha ranteunya oh iya tahu gitu kan itu suka ngurus masjidnya pabrik gitu nggak ada seorang pun yang menginformasikan anak nakal. Tak hakim berpandangan nggak bisa ini ada ihsan. Kata Nabi idrokul hudud bisyubhat tuduhannya ini subhat tinggalkan hukum hak potong tangan jika ada subhat nggak mungkin hakim nggak mau hakim sore pendak ilmu sore maraos nggak bisa ini itu kan ditelusuri lagi ternyata tidak ada sindikat dari sebagainya bebas ibu. Tak iya teh hikmah kita membangun nilai urang teh di setiap momentum, di setiap tempat, di setiap keadaan membangun nilai. Selalu hebat deh urang teh. Teu aya nu nyareskeun urang teh. Itu pentingnya hidup di dunia itu. Jadi membangun nilai itu investasi. Seperti halnya kita ketika kita berkumpul di Persyarikatan Muhammadiyah membangun satu peradaban
kita membantu masyarakat, pemerintah untuk bisa menjadi kepanjangan tangan mereka, pemerintah juga masyarakat yang butuh pendidikan, bila tidak bisa terserap di lembaga-lembaga yang menjadi orientasi umumnya masyarakat, kemudian bisa di sekolah kita. Saat nanti kita di masa tua, Bapak, kita tuh punya nilai, gitu loh. Nah, yang menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kelemahan kita yang ada di tonggak kepemimpinan itu kadang-kadang tidak bisa menilai. Bisa menilai dengan apa yang ada. Kita dalam arti yang bisa menilai itu adalah bahwa kita memang sudah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah diberikan tempat orang baik manapun. Hanya haruslah setiap kita juga terpanggil untuk bisa berapresiasi karena kita ada di sini. Kalau nggak ada ini tempat ini, muali dia kurang teh. Untuk yang Muhammadiyah di dia teh, panggilan kurang di dia. Panggilan tempat sanes. Panggilan kurang teh naon aktivitasnya. Nah, harus bersyukur bahwa ini itu ada penyebabnya, ada sababiahnya, yaitu para suku as-sabiqun al-awwalin. Itu. Nah, saya tuh begitu. Ada bapak guru saya, memang sudah 75 tahun, suka main ke sekolah SMA Muhammadiyah bapak. Ayahnya memang cek mungkin ya, ada nanti tak udah apa teh, munteng, gitu kan, ya mungkin kalau sepuhnya, kalau nama sepuhnya itu, bapak itu belum waktu istirahat pak, dan dia. Nah kemudian keluarganya sudah ada yang di luar negeri, ada yang di mana, sudah di Surabaya, di Jakarta, di Subatanga. Setelah kemudian sepertinya Edi Ramadan membuat panti ya. Nah kita nih belum punya panti di Cirebon teh, mana? Nah kalau abdi teh panti dia teh lebetna sabilillah pak. Disabilillah kedua gimana? Bagaimanapun juga Allah menempatkannya sebagai agen sabilillah. Kan di Undang-Undang Zakat dan ayat kejelasan penceramah, pentarji itu harus masuk sabilillah. Mantan-mantan ketua ranting, pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus daerah masukkan ke sabilillah. Jadi lajis itu harus berfungsi. Kalau nggak berfungsi, berat. Nah, saya kira mungkin ini cerita tambahan untuk terakhir mana. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita ini telah hidup berproses untuk membangun diri. Kalau kita tidak aktif di Muhammadiyah, barangkali kita susah mendapatkan amal jariah itu. Kami holok, gaduh, amal jariah acara, amalan tersebut dan bermanfaat untuk sesama. Katakanlah dalam syariat itu harus berwakaf, biasa kurang wakaf. Abot ibu, bapak, pedagang harga, yang berharga selesai, hidup halal selesai. Ini cerita Abi. Saya pematahan ngojek anak mering sekali ini. Suatu ketika saya jadi dosen tanu bapak. Dosen tanu teh pembimbing skripsi adanya di daerah Tegal tadi itu. Nah, panggil Abi pembimbing skripsi teh pak. Mahasiswa teh kempel pak, seperti seueur ibu, seueur 20 mahasiswa. Ayah dosen dari pusat, serta gitu kan. Tadi ibu lu kuliah teh seueur nama para pejabat. Iya ibu, iya teh amplop sakil, amplop. Dosen tamu mah ada di amplopan. Kabayang. Oh yang berhati ternyata udah ada sebut amplop. Ingat abi deh pak, saya teh wakil ketua tarji. Aduh, iya nanggokan ini wakil ketua tarji. Belum kegiatan bimbingan sudah ada amplop ibu. Abi teh ngoreksi we, etan si pangsetuna itu ya. Saudara direktur naon gitu. Bapak iya, abi iya, padahal mah iya, tekan apa gitu.
pun bojo nuju hamil. Bayangkan ibu PNS naon atuh tos CF atas oke ibu cicilan motor. Tanya apa melakukan wakil ketua Tarjina amun abi catat Muhammadiyah 100 kali 30 juta. Kalau 88 juta Ismon bayangkan ini. Tah berdoa mudah-mudahan kita upload ke abdi ikhlas terima lah. Bulan bimbing saya sudah dibayar kaya. Saya sudah dibayar oleh kamu. Awal lagi Pak silakan Pak. Wih ibu abdi teh teu aya nu ngajajak 88 ya. Nuju jangan berpikir beunghal gitu. Adu mobil bumi saya. Pak dengan dosen saya motor kayak gaduh. Uwe teh bu kapayun abdi teh. Mobil di mana Bapak? Payun. Nanti tunggu anak lagi jemput saya. Padahal abdi teh anak elep Pak. Tegal Cirebon. Yang itu. Oh nanti udah sabaraha lagi anak elep. Teras jadi mudah-mudahan ya Allah sidang 4 hari lagi. Nanti istri kan melahirkan 2 minggu lagi. Angkot ETT kapasikeun ka abdi. Ya Allah berdoa aja ke Allah Pak. Ya kan? Berdoa lah Pak. Lantasan 3 juta iraha keinginan dosen. Susah tuh Pak. Efektif sidang alhamdulillah lulus adanya Pak. Ambil cari berdoa di ruangan dosen itu. Teu aya nu syuting ka abdi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aruh tos we teu aya nu emut ka ieu teh nu panganomna di dieu. Tah setan tuh. Talang kamu itu harusnya ambil aja itu. Ambil. Mungkin kamu jangan seudon dulu ke mahasiswa itu. Mungkin dia lagi menghormati kamu sebagai mahasiswa. Berikan apresiasi pada kamu. Kata hadis kayak gitu. Cek setan deh Pak. Lamun kamu ragu itu tuh riswah, sokokan. Tos wae itu fakun kalau azizmu sapalina. Tos beres. Saus setan teh. Iya ya. Kata siapa lah, jangan seudon dulu kepada mahasiswa. Belum tentu dia ngasih waktu mau nyogok kamu. Siapa tahu dia dapat rezeki mau memberi dosen atau susah kieu. Kan gitu ibu. Nah, kapayuna ibu genep sasi kemudian tidak ada seorang pun yang bimbingan itu bawa amplop ke dosen tamu. Dosen pindah terus baik. Padahal itu bagus merespon biasa, objektif awalnya orang dari taris, tapi sudah tercap oleh semua orang. Dosen firman biasa, suka sombong, menerima dosen dealer, selama nama gagah perkasa dengan jiwa goreng dealer. Ini gagah perkasa apa pun mampu berani dealer. Ada mah terus lalu itu, pun anak ini udah soal. Untuk diri, tak buka ayat itu. Nah, jadi ketika di Muhammadiyah itu seakan-akan ada rokib atib. Kan kita sudah sadar itu, ada rokib dan atibnya. Ibu ya, coba ayat itu ebon anggota PCM, PCA Bandung Selatan, isin ibu. Satu kartu mah berbuat yang itu diantaranya seperti kartu anggota seperti amanah jadi pimpinan di Muhammadiyah itu menggantikan posisi rokib atib yang sering kita lupakan kan sok hilang orang apa sok ibu di masjid sok hilangnya sampai anjen untuk diri gelah kadang-kadang dah paciwur jeung penantian efeknya hilang menurang tenang mah itu apa ibu-ibu kan otaknya di jalan deh coba ibu tenang masuk masjid
Seperti kita kalau misalnya ada di Mekah gitu, berdoa, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Kaki kanan berkurang riwayat masuk al-ajlatu nasyaitan sahihat itu. Kak Amar kecil memegang salah satu tafsir saja, tapi tafsir lain pun kita pegang untuk menempatkan posisi yang paling dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antawisna itu kunaon Muhammadiyah teh di terakhir ya. Misalnya si Bapak teh setengah jam lagi selesai. Jauh-jauh di Cirebon kok nggak 20 menit karena orang itu banyak. Kami di Cirebon. Pada kali itu aku tinggal ya Allah, kelingan yang dipercantik ke abdi, apa diberarti, diulang berkali-kali. Tapi niat satu rapi, alhamdulillah. Jadi ya, ini dapat ilmu lah, abdi izin, alhamdulillah gitu. Nah, kalau begitu ya, punya sumu diru'yatihi wa afiru diru'yatihi. Para ulama dari masa ke masa seluruhnya itu yang awal Ramadan teh kendak kita teruskan untuk ningali hadirnya hilal bulan satu kira. Nah bilang itu nabi teh ngomong kita itu dari masa ke masa itu nah Muhammadiyah itu sudah kaum Muhammadiyah sok ngomongkeun tong bid'ah ayeuna ahli bid'ah Muhammadiyah teh itu yang lihat maaf itu Muhammadiyah berarti nabi mohon berdoa Bandung mah susah tuh ningali hilal teh susah pernah naik hilal kalau kali itu Bang. pagi di Arab itu kata umroh sebelum Ramadan jajan itu sami jajan sahur nama bapak tahun umroh manfaatkan ningali tak padang pasir ningali horizon itu garis bentuk ibu tinggali hilal itu tinggali oh itu hilal Allahu Akbar masuk satu Syawal tinggali di Bandung mah doang kumaha kampung enggak sesah itu. Nah berarti ada perbedaan fakta. Nabi itu hadir di suatu tempat tertentu, sedangkan umat Islam tidak hadir pada tempat tertentu di zaman Nabi saja. Kita Muhammadiyah pikir Muhammadiyah itu sebelas kurang ayat anak-anak dan para sahabat lah karena kontan. Ibadah mohon ibadah, tapi ibadahnya ayat mahdo, ayat juga mahdo, ayat mahdo itu ditentukan. Tapi mahdo itu ada yang peruntukannya untuk Allah, ada yang peruntukannya untuk kita. Di zakat mahdo peruntukannya untuk kita, makanya kemudian karena untuk kita mahdo teh kita bayar zakat fitrah nanti bayar. Sanes ku korma ibu, kamu ku korma mah ngantosan kormati Arab, kamu ku zaman Walanda teh tilu sasi opat sasi kusuk manten. Saya beragama teh mending ngantosan korma saga, nah kieu agama teh pikir Muhammadiyah teh. Oh iya. Nah teh bayar korma teh, korma itu ditanya hari ini maneh naon korma? Cek korma teh, "Ati mah sok itu waktu Nabi." Oh, yang Nabi. Nah, sanes biasa masalah video. Soal hormate. Begitu yang begitu waktu Nabi teh jalmi, urangnya jalmi, sama-sama jalmi. Nu dituang ku jalmi. Bergantung tempatna. Umpami di Australia mah sampe, umpami di dieu mah beas kan gitu. Gitu Ibu. Tama mah mikir Muhammadiyah teh, mata kurang teh kedah bersyukur aku di Muhammadiyah diajak berpikir. Oh nggak mungkin ada horizon di sini. Harus kalau heula ka Pelabuhan Ratu, ka Cirebon, ka Gembang, gitu ka Ditu, ka Fakfak, atau abi ka Fakfak itu. Irian ka Ditu yang pangosna 300 juta tahun 80 hiji.
Ini bisnis. Nah, tapi kalau kita lihat epistemologi pada kenyataan sosialnya, teori-teori hukuman itu masa nanti itu, ini nah tos betul akan nanti memang menyengaja gitu. Jadi kalau menurut Abimah ini cek mahdoh tapi ada hubungannya dengan masalah manusia biasa dirobi. Umpama ayat Nabi, ayat dan kurang kalau sesuatu Nabi biasa terhisap. Insya Allah Nabi Muhammad. Insya Allah. Tapi orang Muhammadiyah cari ilmu karena kita tidak bermadhab, tidak berafiliasi pada satu mazhab. Semua mazhab dipegang, semuanya dibaca oleh kita dibaca, menemukan ayat dari syaitan rajim walladzina ala syamsa iyaan wal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Matahari bulan ada di peredaran untuk kita mengetahui jumlah bulan tahun dan dari situ kita bisa menciptakan ilmu hitung astronomi. Dari situlah kemudian dengan ilmu hisab itu kita bisa menentukan jumlah bilangan tahun, menentukan hari, jam dan lain sebagainya. Tidak lain ini Allah informasikan kepada kita melainkan suatu kebenaran sebenar-benarnya. Yufasil ayat liqaum ya'lamun, dan Allah menjelaskan ini tidak lain untuk orang yang mau terus mencari ilmu. Yang lalu terus mencari ilmu. Kurang terus ilmu. Nah, Muhammadiyah mengajari begitu. Zaman Belanda itu kan diberhentikan ilmu. Belajar agama kan terkenging. Terus yang penting mah orang harus Al-Quran di masjid. Di enging lebih ke sonten, teu aya nu ka sawah, teu aya nu ka pasar baru, teu aya nu pasar Ciroyong di jalan, teu aya. Biar Belanda tambah betah di sini. Kita mah beragama teh ritualisme, wal agama teh begitu. Gitu. Nah, kembali ke situ. Muhammadiyah melihat, oh sebetulnya kita bisa pakai visa. Nah, Nabi ben ruang atuh. Telepon deh ku abi teh, Rasulullah teh ku. Telepon deh. Rasulullah naon bet kieu nya. Ningali lebetna satu Ramadan teh hadirna bulan ada katinya Nabi nyalir tina umatun ummiyatun dan naktub walanah hisab asyhadu hadzal wahagada ya kali sasasi teh 29 hari tapi kadang-kadang sasasi 20 hari. Wa idza ra'aitumuhu fasum, jika kamu melihat hadirnya hilal puasa. Wa idza ra'aitumuhu fafiru, genapkan. tapi pun kalau kamu melihat hilal kembali masuklah satu Syawal. Fa in gumma 'alaikum faqtulah, tapi jika kamu pandangannya tertutup badai padang pasir sanes awan, tidak pandangannya tertutup awan, maka buatlah perkiraan kira-kira sudah masuk belum satu Syawal, satu Ramadan, lengkapi saja. Itu kata Nabi. Terima kasih. Abi sok banyak. Sanes nyindir lima branding. Kira-kira saja. Ini kira-kira saja. Nah, Nabi begitu kenapa? Kita umatnya prinsipnya setahun sebulan tekil, salah 2 bulan sampai tinggal, tempo-tempo tos kayak kumaha batu video Nabi teh sapertos kami naik onta itu. Nah betul karena onta itu gitu. Bila pun juga macet.
agama Islam mereka membuat bingung ngaridur ke ese beragama teh padahal ad-dinu yusrun yasiru wala tu'as siru kata Nabi teh meninggali bulan hadir itu dalam rangka mempermudah upami melaksanakan firman Allah hisab jangan hanya itu menghitung saat itu seperti halnya mobil ilmu nautika itu bisa kalau misalnya epikeri kadang ada sanes ngawalkeun saja cuma kenyataan saat itu jadi Nabi yang penting agama Islam itu mampu menggembirakan jangan membuat sulit begitu ibunya itu adalah Nabi alhamdulillah tapi dalam konteks saat itu adalah sesuatu yang menjadi familiar ajaran asli nama begitu Nabi teh koyok nama seperti Al-Quran menghitung jumlah tahun teh pakai ilmu hitung bisa gitu hikmahna naon lamun urang ngiring cara menghitung yang diajarkan oleh Al-Quran upami urang teh aya di berbagai tempat di mana saja nanti sama itu ayo mah di dia aja lebaran itu atau karena masalah ngitung nate ya antara negara ini dengan negara nggak sama kan gitu nah, ayat mantosan sampai macam-macam lah saya kira jadi intinya mah karena Muhammadiyah itu gerakan tasdid kita punya prinsip mengajari kepada umat Islam untuk masuk dalam pemahaman Islam secara moderat secara tepat setepat-tepatnya seperti yang Allah kehendaki seperti halnya kita bayar zakat fitrah pakai beras dan Nabi mantu itu tentu beras korma kami berpikir sampai itu Pak itu gitu Pak yang benar yang mana al-haqqu min rabbika wa la takunanna kita sebagai warga Muhammadiyah harus memahami tos gitu tapi atur nuhun Bapak atur nuhun bisa intinya abdi teh lemah sosial mungkin naonnya sauna masih sibuk padahal mah sibuk-sibuk teh seisina abdi ge seniman ibu naonnya sok isi ulumah lagi ibu sasasi teh aya 20 halaman mah ulumah hajatan teh bayangkan itu hajatan teh di Cirebon teh aya 20 halaman mah sebenarnya mah dirinya ketua PDM Pak sanes rektor itu ketua PDM lebih suka dihadiri oleh ketua PDM daripada sebagai rektor lah jadi kita tuh bersyukur lah tentunya nah kadang-kadang tidak bisa hadir ke semuanya kadang satu hari ada yang 4 dan lain sebagainya dari situlah kemudian ada kontribusi ke saya abdi seakan-akan lemah silaturahmi hapunten bikin abdi di PWN kan dia ayat pembenahan-pembenahan lah insyaallah pengennya sih nanti di PWN itu sudah pakai administrasi virtual jadi abdi ayat di mana teh tos biasa ditinggal itu Pak PCR oh abdi di dieu sadaya mau kemudian implementasi SIM SDM jadi seluruh masyarakat Muhammadiyah saja barang teh ayat di PWN dan di SIM pada malangan poskokorna kemudian putar di mana kemudian yang terakhir kita pengennya landing lagi landing kemudian kita bisa manfaatkan supaya gerakan tabligh tarjih itu eksis akan didanai aja oleh lagi dan lembaganya kita bisa yang bukan pengen abdi mah koyok nama ibadah tarjih dikasih setahun sekian misalnya dari kegiatan hari itu disupport di tiap PDM supaya dialokasikan ke tarjih kira-kira 10% misalnya diekuisisikan ke kegiatan jadi berjalan tabligh juga demikian di samping cek menarik itu kira-kira begitu Pak dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sampai 2 tahun lagi tentu kita abdi kirang silaturahim di lembaga usaha hapunten ya tujuh kieu hapunten mata oge abdi hadir ya mana abdi kami hadir tahun payun pamadon itu ibu-ibu hapunten closing statement itu Pak. Wa a'udzu bikum nasrullah wa fathul qarib.
Fabashshiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad Dahlan meninggalkan gedung dakwah ya, setelah ceramah subuh.